Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Salve kawan-kawan! Salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Kawan-kawan, apa cita-citamu setelah besar? Fortuna yakin kawan-kawan tentu punya cita-cita yang bagus-bagus kan? Siapa yang bercita-cita jadi pastor atau biarawati? Siapa yang benar-benar mencintai gereja Katolik? Kawan-kawan, dunia yang kita tempati ini adalah kebun anggur Tuhan. Kawan-kawan, ada yang pernah berkebun? Kebun adalah tempat bercocok tanam dengan tujuan untuk menghasilkan panen. Tapi saat tanaman berbuah, buahnya harus dipetik agar tidak terbuang sia-sia. Nah, untuk memetiknya dibutuhkan pekerja-pekerja. Hari ini Yesus berkata, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Artinya, Yesus sedang mencari pekerja-pekerja agar tuayan itu dapat dituai dan dikumpulkan. Di sini, Yesus mengundang kita untuk bersedia menjadi pekerja-pekerja. Ayo, siapa yang mau menerima undangan Yesus? Syukurlah buat kawan-kawan yang mau menerima undangan Yesus ini. Sebab, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengikuti Yesus untuk menuai tuayan yang banyak itu? Kawan-kawan, di gereja kita sering melihat pastor dan suster yang bukan berasal dari daerah kita. Ada yang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, daerah timur, bahkan ada yang berasal dari luar negeri kan? Mereka semua itu adalah pekerja yang menerima undangan Yesus. Mengapa mereka mau menerima undangan Yesus? Karena mereka mencintai Yesus dan gerejanya. Kita sebagai generasi muda gereja juga harus siap seperti mereka menerima undangan Yesus sebagai bukti kita cinta Yesus dan gerejanya. Setelah melihat para pastor dan suster itu, sekarang Fortuna mau tanya lagi. Apakah kawan-kawan yang tadinya mau jadi polisi, tentara, dokter, pilot, dan lain-lain, adakah yang mau mengganti cita-citanya menjadi pastor dan suster? Terima kasih buat kawan-kawan yang bersedia mengganti cita-citanya menjadi pastor dan suster ya. Dan buat kawan-kawan yang tetap pada cita-citanya yang semula, Fortuna berharap semoga kita menunjukkan iman Katoliknya dalam cita-citanya ya.
Kawan-kawan, kalau dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan." Karena itulah kondisi masyarakat di zaman itu. Kalau sekarang, situasi masyarakat sudah berbeda. Jadi, misinya juga harus mengikuti kebutuhan umat Allah di zaman ini. Makanya, gereja kita sekarang berkarya. Misalnya dalam pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Sekolah Katolik ini juga misi pastoral ya, bukan sekedar bisnis. PSE ini juga misi pastoral untuk membantu umat ekonomi lemah. Rumah retret ini misi gereja untuk membantu umat merefleksikan diri. Dan banyak lagi misi-misi lainnya. Semua itu untuk membantu umat Allah agar terarah kepada Yesus. Makanya gereja itu tidak cukup hanya memberi layanan sakramen dan sakramen tali saja. Tidak cukup hanya khotbah yang berkobar-kobar seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat zaman dulu. Tapi gereja harus hidup mengikuti gelombang kehidupan manusia. Gereja harus bisa menjadi lumbung tempat tuaian yang banyak itu. Gereja harus menyediakan pekerja-pekerja untuk menuai tuaian yang banyak itu. Dan kita sebagai anggota gereja harus bersedia menjawab undangan Yesus, menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Semoga kita semua menyadari panggilan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengundangmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.